be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis. Channel yang selalu berbicara mengenai percintaan, perselingkuhan dan juga seputar masalah rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai beberapa ciri istri munafik. Nah, namun sebelumnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video-video terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, memang kita sama sekali tidak menginginkan memiliki seorang pasangan yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun kadang itu semua terjadi karena lamanya waktu bersama. Sehingga kita semakin hari semakin mengetahui secara jelas apa yang menjadi kebiasaan dan juga perilaku asli dari pasangan kita. Nah, lalu apa saja sih sebetulnya hal-hal yang memang masuk dalam kategori tersebut? Itu biasanya yang pertama adalah mudah curhat. Nah, mudah curhat di sini artinya bahwa mungkin seorang wanita dengan mudah mencurahkan isi hatinya dengan siapa saja. Nah, kenapa ini memang tidak diperbolehkan atau memang sebaiknya tidak dilakukan? Karena ini adalah merupakan sebagian daripada aib kehidupan pribadi kita. Jadi nggak ada salahnya kita kekang dulu lah ya apa yang menjadi unek-unek atau menjadi selama ini menjadi beban perasaan dalam diri kita. Karena memang sebetulnya sahabat untuk curhat atau tempat curhat yang paling indah adalah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Anda juga bisa curhat dengan pasangan Anda dengan harapan semua apa yang terjadi di tengah kehidupan rumah tangga Anda tidak diketahui orang lain. Ini adalah hal yang memang sebaiknya kita lakukan. Lalu kemudian yang kedua, apalagi setelah ini, itu biasanya tanda wanita tersebut ya, ini apa yang dilakukan memiliki tujuan. Artinya memang tidak ada yang gratis istilahnya. Jadi apapun yang dilakukan, dia ini semuanya yang ia inginkan adalah berakhir dengan keuntungan. Artinya apapun yang ia lakukan memang mungkin kurang mendekati dari keikhlasan. Artinya punya tujuan-tujuan tertentu untuk kepentingan pribadinya ini. Lalu yang ketiga cukup menyedihkan. Biasanya wanita seperti ini memiliki sifat iri. Iri di sini tentunya apa dampak bagi suami? Nah, ini. Dampak bagi suami biasanya adalah menguras kemampuan. Ya karena tentunya kalau kita iri dari sisi materi, kita harus menyadari bahwa rezeki antara suami saya dengan suami orang itu kan tentunya berbeda-beda. Seharusnya berpikir seperti itu. Jadi antara si A dengan si B tentunya punya rezeki yang berbeda. Jadi kita tidak bisa iri dan menuntut bahwa kita harus satu kemampuan dengan dia. Inilah. Jadi dampaknya adalah menguras kemampuan suami. Karena apa yang diinginkan istri dengan dasar iri belum tentu mampu dilakukan oleh suaminya. Ini adalah dampaknya. Ketika seorang istri memiliki sifat iri terhadap orang lain, tentunya memang secara umum iri di sini adalah iri dari sisi materi. Nah, sementara materi si A dengan si B tentunya adalah tidak sama. Lalu yang keempat biasanya dia mudah ingkar janji. Nah, di sini kenapa dia mudah memberikan janji-janji? Ini adalah karena dia kepengen mencari keuntungan dari apa yang ia janjikan. Nah, ingkar janji memang tidak lain lagi, tidak ada kata lain, identik dengan suka berbohong. Lalu kemudian yang kelima, dia tidak amanah jika memang dititipi sesuatu, ya atau diberi kepercayaan, dia tidak amanah. Ya, ini. Nah, kita tentunya sama sekali tidak berharap bahwa kita dalam hidupnya mendapatkan pasangan seperti itu. Ya, ini. Namun saya yakin Anda semua adalah memiliki istri-istri yang amanah
dia selama ini mampu memberikan Anda kebahagiaan dengan salah satu sifat yang dimiliki oleh pasangan Anda, yaitu sifat amanah. Artinya ketika diberi kepercayaan, dia memang tidak mengkhianati Anda. Kemudian yang keenam, pelit. Nah, biasanya pelit di sini atau tidak suka memberi. Nah, ketika dia tiba-tiba ini baik hati atau yang tadinya pelit menjadi tidak pelit, ini tentunya memang dia sedang memiliki tujuan, sedang punya tujuan, maksud dibalik itu semua. Jadi maksudnya begini, apapun yang ia berikan, ia berharap mendapatkan imbalan yang lebih besar dari apa yang ia sampaikan, apa yang ia berikan ini. Jadi sudah saya katakan tadi di depan, apapun yang dilakukan tidak ada yang tulus, tapi semuanya mengandung makna dan tujuan yang berbeda. Lalu yang ketujuh, ini dia memiliki sifat mudah kecewa. Jika sudah memberikan, lalu orang yang diberi tidak segera memberikan imbalan. Walaupun memberikan imbalan, kalau menurutnya tidak sesuai dengan yang ia berikan, maka ia akan terlihat kecewa ini. Lalu jangan sampai terjadi. Saya yakin sahabat Kang Kumis tidak ada yang mengalami seperti ini. Yaitu tanda yang ketujuh, biasanya orang seperti itu mudah mengajak ke hal-hal yang bersifat kurang baik. Artinya selalu menarik ya ke arah yang memang belum menuju kebaikan. Ini nggak ada salahnya Anda pahami, terutama bagi Anda yang belum punya pasangan, ini bisa dijadikan tolak ukur dalam bagaimana kita mencari pasangan yang baik secara umum, ya. Karena sebetulnya kita harus kembali. Sebetulnya di dunia ini tidak ada orang yang tidak baik, ya. Artinya ketika kita jangan pernah membenci seseorang, karena kita ketika sudah membenci seseorang, maka kita akan selalu menilai dari sisi buruk seseorang. Nah, dan di sini secara umum manusia memang dari sisi sifat itu tidak ada yang sempurna. Karena antara kebaikan dan keburukan ini adalah satu paket yang seiring, yang tidak bisa dipisahkan. Jadi yuk kita tetap berprasangka baik kepada siapapun, karena hal ini sebetulnya dapat menenangkan hati dan pikiran kita. Nah, yuk kita bina rumah tangga kita semakin hari menjadi semakin baik, semakin harmonis, dan semakin bahagia tentunya. Semoga bermanfaat, dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis, dan terima kasih.